pelepasan plasenta dan manajemen aktif kala 3. Kala 3 persalinan dimulai dari kelahiran bayi sampai pengeluaran plasenta dan selaput ketuban. Mekanisme pelepasan plasenta yaitu suatu cara yang dapat digunakan dalam hal melepaskan plasenta dari implantasinya untuk dikeluarkan. Pada kala 3 persalinan ini, miometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ini menyebabkan berkurangnya implantasi plasenta menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Tanda lepasnya plasenta ada 3, yakni perubahan bentuk dan tinggi uterus, tali pusat memanjang, semburan darah mendadak dan singkat. Mekanisme pelepasan plasenta dibagi menjadi 3, yakni fase pelepasan plasenta, cara pelepasan plasenta, dan perasat pelepasan plasenta. Yang pertama, fase pelepasan plasenta terdiri dari fase pelepasan uri dan fase pengeluaran. Proses kelahiran plasenta ini berlangsung sekitar 5-30 menit dengan kontraksi uterus 2-3 menit sekali. Yang pertama ada fase pelepasan uri. Selama proses persalinan terjadi, kontraksi otot rahim yang disertai retraksi, artinya panjang otot rahim tidak kembali pada panjang semula, sehingga pada plasenta terlepas dari implantasinya. Umumnya, pelepasan ini terjadi dalam 5 menit terakhir kala 2. Gejalanya berubah keluarnya darah dari vagina, tali pusat di luar vagina bertambah panjang, fundus uteri di dalam abdomen meninggi pada saat plasenta keluar dari uterus masuk ke dalam vagina, dan uterus menjadi keras dan bulat. Yang kedua adalah fase pengeluaran. Apabila gejala fase pelepasan uri sudah ada, maka plasenta sudah siap untuk dikeluarkan. Jika pasiennya sadar, maka diminta untuk mengejan, sementara dilakukan tarikan perlahan-lahan pada tali pusat. Yang kedua yakni cara pelepasan plasenta, menurut Duncan dan Scholter. Menurut Duncan, lepasnya uri mulai dari pinggir, jadi pinggir uri lahir duluan, paling sering terjadi yakni sampai 20%. Sedangkan menurut Scholter, lepasnya seperti kita menutup payung. Cara ini paling sering terjadi 80%. Untuk selanjutnya, ini contoh pelepasan plasenta. Yang A adalah menurut Scholter, yakni seperti kita menutup payung. Sedangkan yang B, menurut Duncan, lepasnya uri mulai dari pinggir. Yang ketiga adalah perasat pelepasan plasenta, meliputi perasat Kushner, Strassman, Klein, dan Manuaba. Yang pertama, perasat Kushner. Tangan kanan menegangkan tali pusat, tangan kiri menekan di atas simfisis pubis. Bila tali pusat tidak masuk lagi ke dalam vagina, berarti plasenta telah lepas. Yang kedua, perasat Strassman. Tangan kanan mengangkat tali pusat, tangan kiri mengetok fundus uteri. Bila terasa getaran pada tangan kanan, berarti plasenta belum lepas. Yang ketiga adalah perasat Klein. Ibu diminta mengejan, tali pusat akan turun. Bila berhenti mengejan, tali pusat masuk lagi, berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus. Yang keempat adalah perasat Manuaba. Tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan mengencangkan tali pusat. Kedua tangan ditarik berlawanan dapat terjadi apabila 1. Tarikan terasa berat dan tali pusat tidak memanjang, berarti plasenta belum lepas. Yang kedua, tarikan terasa ringan atau mudah dan tali pusat memanjang, berarti plasenta telah lepas. Yang ketiga, pengeluaran selaput janin dilakukan sedemikian rupa sehingga selaputnya dapat keluar dengan utuh. Yang keempat, plasenta yang telah lahir dipegang, selanjutnya selaput ditarik dan dipilin seperti tali. Yang kelima, ditarik dengan klem perlahan-lahan. Dan yang keenam, dikeluarkan dengan manual dan digital. Yang selanjutnya yaitu pelepasan plasenta secara fisiologis. Gambar A, plasenta masih melekat. Yang B, plasenta lepas sebagian dan darah mengisi ruang retroplasenter. Yang C, plasenta lepas akibat kontraksi dan gaya gravitasi. Yang D, plasenta lahir dan uterus berbentuk globuler.
Yang selanjutnya yaitu manajemen aktif skala 3. Manajemen aktif skala 3 ini bertujuan untuk membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca persalinan. Keuntungannya dapat memperpendek waktu persalinan skala 3, mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, dan mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta. Yang pertama ada pemberian oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi untuk mempercepat pelepasan plasenta. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir. Segera suntikan oksitosin 10 unit IM pada sepertiga bagian paha kanan bagian luar. Jika oksitosin tidak tersedia, minta ibu untuk melakukan SPS atau menganjurkan ibu untuk menyusukan dengan segera. Bila sampai dengan 15 menit plasenta belum lahir, maka berikan oksitosin kedua. Yang kedua adalah penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Dengan cara klem dipindahkan 5-10 cm dari vulva. Tangan kiri diletakkan di atas perut, memeriksa kontraksi uterus ketika menegangkan tali pusat tahan uterus. Saat ada kontraksi uterus, tangan di atas perut melakukan gerakan dorsokranial dengan sedikit tekanan. Cegah agar tidak terjadi inversion uteri. Ulangi lagi bila plasenta belum lepas. Nah, pada saat plasenta belum lepas, anjurkan ibu untuk sedikit meneran dan penolong sambil terus mengangkat tali pusat. Bila plasenta sudah tampak lahir di vulva, lahirkan dengan kedua tangan. Perlu diperhatikan bahwa selaput plasenta mudah tertinggal, maka plasenta ditelungkupkan dan diputar dengan hati-hati searah jarum jam. Dan yang terakhir adalah masase fundus uteri dengan cara tangan diletakkan di atas fundus uteri, gerakkan tangan dengan pelan, sedikit ditekan, memutar searah jarum jam. Ibu diminta bernafas dalam untuk mengurangi ketegangan atau rasa sakit. Kaji kontraksi uterus 1-2 menit. Bimbing pasien dan keluarga untuk melakukan masase uterus. Evaluasi kontraksi uterus setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Jadi, kesimpulannya, normal pelepasan uri berkisar antara 15-30 menit sesudah anak lahir. Namun, kita tidak dapat menunggu paling lama sampai 1 jam. Tetapi, bila banyak terjadi perdarahan atau bila ada persalinan yang lalu ada riwayat perdarahan postpartum, maka tidak boleh menunggu. Sebaiknya, plasenta dikeluarkan dengan tangan. Kalau perdarahan sudah lebih dari 500 cc atau 1 Niederbecken, sebaiknya uri langsung dikeluarkan secara manual dan diberikan uterus tonika.